Ya. Silakan. Nama saya Hai alias Bengcu alias Angciang. Nama orde baru saya Arif Krisdianto. Saya dari GKI Siliwangi Cicuru. Ya. Di dalam hal ini saya katakan bahwa pelayan yang memimpin itu ibarat pembantu yang memimpin rumah tangga. Ibarat office boy memimpin perusahaan. Akibatnya ya kacau. Pemimpin harus melayani, tapi pelayan tidak boleh memimpin. Itu sebabnya disebut pelayan. Ya. Lalu hal yang kedua saya katakan, apa yang diajarkan oleh pendeta Albertus Pati, kandidat ketua umum PGI yang mulia, itu luar biasa. Keadilan, perdamaian, persaudaraan, keutuhan ciptaan. Nah, di dalam ajaran Tiongkok kuno kami diajarkan bahwa untuk memimpin negeri itu harus dimulai dengan membina diri, kemudian membina keluarga, kemudian membina kampung, setelah itu baru membina negeri. Nah, ada 300 kakak, sebagian besar anggota Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Mereka membulatkan tekad untuk mendirikan Jemaat GKI Yasmin dan mendirikan Gereja Yasmin. Mereka mengurus perizinan pendirian gereja sendiri dan mengusahakan dananya sendiri. Ketika Gereja Yasmin hampir jadi, Kadin Pertamanan Kota Bogor membekukan EMB-nya. Mereka menggugat ke pengadilan sampai di MK. Nah, alih-alih menegakkan hukum dan HAM serta toleransi beragama, Wali Kota Bogor justru mencabut EMB-nya dan menggembok gerejanya sehingga anggota jemaat gereja Yasmin tidak bisa melakukan kebaktian. Pemerintah pusat seharusnya menegakkan hukum dan HAM toleransi beragama, juga menjalankan rekomendasi wajib Ombudsman RI dan menegakkan kedaulatan. Langsung ke pertanyaan saja Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu. Ya, pertanyaannya adalah apa yang Albertus Pati lakukan? Albertus Pati bukan orang non-Kristen, dia orang Kristen. Dia bukan hanya orang Kristen, dia anggota jemaat GKI. Dia bukan hanya anggota jemaat GKI, dia pendeta GKI. Dia bukan hanya pendeta GKI, dia ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, bidang pelayanan dan kesaksian. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah keliling dunia bersaksi bahwa GKI Yasmin tidak eksis karena tidak ada di dalam struktur GKI. Keliling dunia bersaksi bahwa semua aksi atas nama GKI Yasmin ada di luar tanggung jawab semua lingkup GKI. Bersaksi tidak ada semua kegiatan atas nama GKI Yasmin tidak ada kaitannya dengan semua lingkup GKI. Keliling dunia bersaksi bahwa PGI tidak mendukung perjuangan GKI Yasmin. PGI mendukung BPMS GKI membungkam GKI Yasmin. Keliling dunia menghasut anggota jemaat GKI untuk menentang perjuangan GKI Yasmin. Keliling dunia menghasut umat Kristen untuk menentang perjuangan GKI Yasmin. Keliling dunia menghasut sinode-sinode GKI, gereja Kristen untuk menentang perjuangan GKI Yasmin. Keliling dunia menghasut PGI untuk menentang perjuangan GKI Yasmin. Keliling dunia menghasut komunitas lintas iman untuk menentang perjuangan GKI Yasmin. Kasak kusuk dengan TB Silalahi untuk membungkam perjuangan GKI Yasmin. Pertanyaan saya adalah, Anda talanku sekalian, apa yang akan dilakukan oleh Albertus Pati bila dia menjadi ketua PGI? Sudah pasti dia akan meneruskan perjuangannya, melanggar hukum dan melanggar HAM serta bertindak intoleransi kepada GKI Yasmin, bahkan gereja-gereja lainnya. Ya, kita sudah bisa menyimpulkan ya Pak Pendeta ya. Sudah bisa menyimpulkan. Pertanyaannya sudah cukup? Ya, saya ada membuat tulisannya, jadi bagi siapa saja yang mau silakan. Baik, kita ke penanya berikutnya. Tadi saya sudah janjikan Bapak sebelahnya, mohon maaf, dan Ibu yang di belakang, silakan Pak. Cepat saja karena waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih, saya harus diperlakukan sama dengan yang lain. Nama saya Jayadi Damanik. Saya adalah tim advokasi GKI Yasmin, Jemaat GKI Yasmin. Yang pertama, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esainer Mohan tadi menyampaikan 4 kriteria pemimpin PGI ke depan. Saya kira yang sangat penting adalah dapat dipercaya.
apapun itu, kalau pemimpin itu tidak dapat dipercaya, maka akan menjadi masalah. Silakan. Saya sudah mendengar dengan cermat tadi apa yang disampaikan oleh teman saya, Hai. Oleh karena itu saya tidak perlu saya ulang. Tapi bagi saya, Albertus Pato ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Karena seluruh apa yang disampaikan tadi adalah sebenarnya benar adanya. Oleh karena itu saya lagi, walaupun forum ini tidak ada pengaruhnya dengan pemilihan pemimpinan dari bagian ke depan, tampaknya tolong dipertimbangkan. Orang-orang seperti ini jangan dipercaya. Karena memang tidak bisa dipercaya. Antara bertemu dan apa yang diucapkan tidak konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwa sesungguhnya ke depan PGI akan mencoba, khususnya kepada Pak Daulay ini, mencoba menggarap aspek hukum dan hak asasi manusia. Saya kira ini penting. Saya berbeda sekali dengan Pak John Palinggi tadi yang dari sudut pandang teori ekonomi itu, ekonomi neoliberal itu. Bagi saya gereja dibawa ke arah neolib itu sangat menyesatkan. Oleh karena itu saya tadi berteriak, tolong ditunggu sebenarnya jangan sampai beliau pulang supaya dia dengar bahwa negara ini sudah ternyata gagal kalau menganut teori neoliberal itu. Lantas kemudian hak asasi manusia tidak diperlukan, hukum tidak perlu diurus. Oleh karena itu maka yang terpenting adalah pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Saya agak sedih beliau tampil sebagai penanggap di tempat ini. Saya tidak tahu kenapa harus tampil penanggap seperti itu di ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Ibu yang di belakang, silakan.